agar apa yang mereka sudah lakukan dari tahun-tahun sebelumnya tidak menjadi jebakan Batman buat kebijakan gubernur kita, Kang Deddy Mulyadi. Dari Bapeda, mohon maaf, bahwa ada kekeringan ataupun banjir itu langsung mengatakan dari perubahan iklim. Belum tentu di hulunya seperti apa, gunungnya berubah fungsi nggak, lalu konservasi airnya, hulu air mata air ya dilakukan nggak. Jadi jangan selalu menyalahkan bahwa ini perubahan iklim. RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, ini dari tahun 2020 hingga tahun 2045. Tadi simak ya, ada tidak perubahan alih fungsi lahan? Gak ada. Beberapa orang dalam channel saya mengomentari dan menanyakan apa yang saya lakukan untuk Jawa Barat. Ini pertanyaan sangat lucu dan menggelikan buat saya. Kenapa? Yang harus berbuat itu untuk melakukan pengelolaan, memanage, itu pemerintah. Saya ini bukan pemerintah. Apa yang dilakukan oleh masyarakat? Salah satu kewajibannya adalah pajak. Sebutkan semua. Apa yang kita tidak bayar untuk pajak? Kita punya rumah, kita harus bayar pajak. Punya kendaraan bermotor, harus pajak. Mau parkir pun harus bayar juga. Mau beli makanan, tetap kena pajak. Mau berobat pun kena pajak. Semua hidup kita kena pajak. Dan pajak itu digunakan untuk pengelolaan negara. Nanti ya, kalau ada pembangunan jalan tol dan menggunakan dari hasil uang pajak rakyat, lalu ketika rakyat ingin menikmati jalan tol itu yang dibuat atas pembiayaan pajak rakyat, masyarakat juga rakyatnya suruh bayar. Ini yang menurut saya, logika saya harus berputar-putar ini untuk bisa memahami. Kenapa? Di Eropa sana, kalau Anda pernah ke sana, mau dari Belgia, nyampe ke Jerman, lalu ke Belanda, itu lewat highway. Highway-nya nggak pernah bayar. Saya pernah nanya di sana. Kenapa nggak bayar? Mereka bilang, kami di pajak itu cukup besar, apalagi yang di Belgia, pajak pendapatannya cukup besar. Lalu kemana hasil uang itu? Dijadikan pembangunan infrastruktur, termasuk jalan tol. Gratis, nggak usah bayar. Itu ya, untuk membuka mata kita. Lalu, disadari atau tidak, apa yang saya ungkapkan di channel ini adalah merupakan suatu fakta. Dan apa yang sudah kami lakukan, saya lakukan, untuk dapat memberikan masukan kepada pimpinan tertinggi di Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi. Karena belum tentu bahwa Kang Deddy Mulyadi akan mengetahui detail-detail yang terjadi di Jawa Barat. Meskipun Kang Deddy Mulyadi sangat berpengalaman, baik itu di Purwakarta maupun sebagai anggota DPR RI. Akan tetapi, yang di Jawa Barat mungkin sebagian besar pasti tahu lah Kang Deddy Mulyadi karena pernah menjadi Dewan Perwakilan Rakyat di pusat. Akan tetapi detail-detail pelaksanaan perlu informasi dari masyarakat. Salah satu informasi dari masyarakat adalah ketika Kang Deddy Mulyadi turun ke lapangan, mendengarkan langsung dari masyarakat. Hal yang lain, ya seperti channel ini, memberikan informasi baik kepada masyarakat maupun jika ditonton oleh Kang Deddy Mulyadi, untuk bisa menangkap permasalahan apa saja yang terjadi sesungguhnya di Jawa Barat, menjadi masukan. Itu yang kami lakukan, yang saya lakukan di channel ini untuk Jawa Barat, memberikan informasi yang nyata dan yang telah kami alami, yang kami rasakan sendiri kepada Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi. Jadi yang komen, makanya simak. Mengapa saya selalu mengatakan ketika terjadi perubahan alih fungsi lahan maupun bencana-bencana yang telah terjadi, terutama ketika pada saat Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi sudah terpilih dan telah dilantik. Dalam video-video sebelumnya ketika terjadi bencana ataupun alih fungsi lahan yang berisiko tinggi terjadinya bencana, saya selalu mempertanyakan beberapa instansi, yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jawa Barat, lalu menanyakan juga Dinas Lingkungan Hidup Jawa Barat,
Lalu ada juga yang saya singgung adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat. Dan ini adalah hal yang saya saksikan sendiri karena saya hadir di lokasi pada saat mewakili tim pemenangan 04, yaitu Kang Deddy Mulyadi dan Kang Erwan di El Royale tanggal 17 Oktober 2024. Ini yang dikatakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat. Kita dengarkan. Mengundang salah satu orang penanggap dari Bapeda Provinsi Jawa Barat, ada Bu Sita. Bu Sita, bisa on cam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, Bulan, Pak Dadan, Pak Hadi, dan Pak Victor, dan juga Pak Slamet, dan Bapak Ibu semua. Mohon izin, saya perkenalkan, saya Sita Andriani, perencana ahli muda dari Bapeda Provinsi Jawa Barat, yang akan mewakili Pak Kepala Bapeda, karena memang hari ini ada agenda yang tidak bisa ditinggalkan di Lembang. Jadi mohon izin saya yang akan coba menanggapi di sesi kali ini. Bagaimana keterkaitan ini? Kami ada berangkat juga dari isu dari KLHS RPJPD, di mana ada pengelolaan ekosistem keanekaragaman hayati, termasuk juga mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, kemudian juga akses terhadap energi bersih. Di satu sisi, isu strategis di RPJPD juga sudah mensertakan terkait dengan green dan blue economy, kesenjangan pembangunan pelayanan dasar, termasuk salah satunya terkait dengan keenergian, dan termasuk keberlanjutan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Pada isu KLHS RPJMD juga sudah dicantumkan bahwa terdapat isu-isu belum meratanya dan masih rendahnya kualitas infrastruktur dan pelayanan dalam penanganan dampak lingkungan dari persampahan, sanitasi, dan energi yang tidak ramah lingkungan. Artinya ini memang sudah ke depan menjadi salah satu highlight dalam isu perencanaan pembangunan ke depan. Termasuk belum optimalnya penanganan kebencanaan dan perubahan iklim, misalkan kemudian penurunan kualitas dan daya dukung lahan dan lain-lain, termasuk ketersediaan energi begitu ya. Sengaja saya potong yang pentingnya saja karena ini sangat panjang, 3 jam. Saya hadir di lokasi sebagai penanggap dari tim pemenangan 04 mewakili Kang Deddy Mulyadi dan Kang Erwan. Anda dengarkan tadi. RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Ini dari tahun 2020 hingga tahun 2045. Tadi simak ya. Ada tidak perubahan alih fungsi lahan? Gak ada. Sama sekali tidak ada. Itulah kenapa jadi ugal-ugalan. Kebayang ya bahwa perencanaan ini sampai tahun 2045. Apabila tidak saya informasikan di sini, mungkin tidak akan terdengar oleh Gubernur Jawa Barat atau oleh masyarakat semua. Semua kita berkutat perizinan alih fungsi lahan si ini si itu. Tapi dalam rencana pembangunan jangka panjang daerah di Jawa Barat tidak ada menyangkut sama sekali. Tidak ada keterkaitan mengenai alih fungsi lahan. Itu camkan. Yang kedua, tidak pernah ada analisis risiko bencana mengenai alih fungsi lahan tadi. Tadi dikatakan nggak ada. Ini saya harus katakan. Karena saya tidak yakin juga pejabat baru yang menjadi kepala Bapeda sekarang akan paham ini. Kalau aparatur pelaksana di bawahnya tetap seperti ini bablas semua. Dan ini bisa menjadi jebakan kepada gubernur kita Kang Deddy Mulyadi. Jadi salah satu upaya saya untuk melindungi dan membantu Provinsi Jawa Barat, dengan channel ini saya menginformasikan kepada gubernur bahwa ini adalah potensi jebakan dari perencanaan yang sudah disusun jangka panjang loh, sampai tahun 2045. Kang Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat masa jabatannya 5 tahun. Sekarang dari tahun 2025 ke 2045 adalah 20 tahun ke depan. Kalau ini dibiarkan perencanaan seperti ini, mungkin kita rakyat Jawa Barat hanya menikmati selama Kang Deddy ada. Akan tetapi ketika perencanaan ini tidak dibongkar dan tidak ada yang menginformasikan kepada gubernur kita Kang Deddy Mulyadi, terbayang apa yang akan terjadi? Silahkan masyarakat menilai. Risikonya seperti apa?
baik itu secara demografik, geografiknya seperti apa, kesehatannya seperti apa masyarakat ya, lalu infrastruktur sama teknologi yang digunakan di situ apa, sehingga ketika kita memetakan itu lebih fokus, spesifik dan terukur. Saya agak tadi sedikit bingung juga ketika dari Bapeda, mohon maaf, bahwa ada kekeringan ataupun banjir itu langsung mengatakan dari perubahan iklim. Belum tentu di hulunya seperti apa, gunungnya berubah fungsi nggak, lalu konservasi airnya, hulu air, mata air ya, dilakukan nggak. Jadi jangan selalu menyalahkan bahwa ini perubahan iklim. Makanya KDM Erwan berperingkat bahwa pembangunan ke depan Jawa Barat itu harus menggunakan yang diutamakan adalah tata ruang, menggunakan peradaban leluhur kita. Jadi jangan bahwa saya pakai ikat begini mau balik ke belakang gitu ya sama KDM sama saja gitu, bukan urusan klinik atau misik, tapi itu ilmiah. Bagaimana kita berpikir bahwa leluhur kita dulu tahun 1500 gitu ya, zaman Pajajaran gitu, Pakuan Pajajaran bisa berbicara tentang Gunung Kayan, Gawir, Awian, War itu, air leweng tutupan, leweng baladahan. Padahal sekitarnya masih banyak sumber mata air, ada gunung, ada hutan. Artinya orang dulu jauh berpikir ke depan, padahal di sekitarnya masih banyak konservasinya. Jadi saya protes kalau selalu kita bicara bahwa itu dari barat. Kak, leluhur kita sudah mengajarkan dengan ilmiah seperti itu, tapi gak populer di kita karena kita berkiblatnya selalu bahwa yang dari luar selalu jauh lebih hebat dengan apa yang di wilayah kita. Jadi konservasi alam lingkungan harus berdasarkan dengan kearifan lokal kita yang sebenarnya jauh lebih tinggi dan jauh lebih memikirkan hal yang ke depan untuk keturunannya di masa yang akan datang. Saya ketika di lokasi pada saat itu mempertanyakan mengapa Badan Penanggulangan Bencananya nggak ada, tidak hadir. Kenapa tidak hadir? Ternyata tidak diundang oleh panitia, termasuk di situ ada KPUD. Dan juga ketika tadi berbicara energi, ternyata pada nggak paham itu semua. Mau dari Walhi, mau dari tadi ada banyak organisasi pelaksana ya sebagai inisiator, nggak paham tentang efisiensi energi. Itu salah satu untuk mengantisipasi. Tetapi seringkali kita juga lupa bahwa, mungkin bukan lupa ya, selalu berfokus kepada karbon dioksida. Ada yang sering kita lupakan. 80% lebih efektif dari CO2 adalah metan untuk efek rumah kaca. Dan itu baru disadari dari tahun 2018 sampai 2020, ternyata kadar metan 15-20% itu naik. Dan itu 80% lebih efektif dibanding karbon. Dari mana metan? Dari pembusukan sampah, dari gas alam. Oke, kita bicara tentang energi. Energi terbarukan bisa dari tadi biomass, ada dari yang lain-lain ya, dari air, wind. Saya tidak sebut energi matahari, tapi saya sebut photovoltaik. Saya salah satu technical spesialis untuk riset and development di perusahaan internasional untuk penanggung jawab Asia Pasifik untuk powerhouse. Oke. Tadi ketika saya agak sedikit ya tentang efisiensi energi. Bicara bahwa ada energi terbarukan adalah dengan efisiensi. Mohon maaf saya koreksi. Energi terbarukan itu hanya merubah source. Efisiensi energi itu bukan dari source-nya, tetapi dari beberapa faktor yang terkontribusi. Ada pasif energinya, ada aktif energinya, ada technical loss dan non technical loss maupun resource. Dari jaringan kalau dari ESDM atau ada dari PLN, ada HV, MV, low voltage, lalu ada transmisi distribusinya. Kalau jaringannya dibetulin, itu efisiensi itu di situ. Jadi bukan khawatir bahwa ini harus lokal konten atau apa, kita jauh bisa cost efisien sehingga si industri itu bisa costnya lebih turun dan bisa berdaya saing sehingga tenaga kerjanya enggak, kalau dinaikin nanti banyak pengangguran. Efisiensi energi dalam hal energi ternyata nggak paham. Dari organisasi-organisasi yang hadir termasuk dari
Dinas ESDM. Yang berfokus adalah biaya belanja anggaran energi baru terbarukan. Termasuk Walhi itu. Meminta Walhi Jabar itu. Saya rekamannya ada tapi saya nggak perlu tayangkan ya. Mereka meminta kepada Dinas ESDM supaya mereka ikut terlibat dalam penyusunan anggaran belanja energi baru dan terbarukan. Kayak yang ngerti aja. Saya di lokasi aja lihat orangnya nggak paham semua. Ini yang menjadi masalah. Dinas-dinas itu asal mengambil para ahli yang membebani APBD tanpa ada efek kebermanfaatannya dan kompetensinya. Ini yang saya harus informasikan kepada Gubernur Jawa Barat dan kepada masyarakat semua, agar apa yang mereka sudah lakukan dari tahun-tahun sebelumnya tidak menjadi jebakan Batman buat kebijakan gubernur kita, Kang Deddy Mulyadi. Kita awasi semua dan kita bukakan secara transparan. Ini adalah fakta realita yang terjadi.